Selamat sore, kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sore kak, kabar saya hari ini lumayan baik, cuman kayak masih agak berjanggal aja di kosan saya kak. Oke, cuma bapak di sini ingin bertanya dulu, kamu kesini itu naik apa sih dan kendala kamu kesini tuh apa gitu kesini? Oke pak, tadi saya kemarin dari rumah tuh naik sepeda pak kebetulan. Nah, dan, dan kendala yang saya alami dari rumah tuh saya tadi sempat sepeda saya tuh sempat agak loncer pak. Jadi saya betulin dulu agak lama, baru saya nyampe kemarin pak. Tapi aman lah ya. Aman. Oke, selanjutnya biar suasananya lebih hangat gitu kan, biar nggak kaku-kaku banget, biar nggak tegang-tegang banget. Kita perkenalan terlebih dahulu aja kali ya. Iya pak. Sebelumnya perkenalkan, nama bapak di sini Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Kamu bisa manggil bapak Salahuddin. Dan latar belakang bapak di sini, bapak ini lulusan Universitas Indraprasta PGRI tahun 2026. Dan di sini juga bapak selaku konselor kamu. Nah, biar lebih hangat lagi, bapak ingin tahu nih, kamu ini siapa dan apa sih hobi yang kamu jalani juga gitu. Oke pak, perkenalkan nama saya sebut saja Iip. Saya masih sekolah, kebetulan saya masih sekolah SMA kelas 11. Nah, saya bersekolah di SMA N Jakarta 62 pak, di 62 Jakarta. Oke baik pak. Jadi hobi saya itu saya senang banget bermain futsal ataupun kayak main bulu tangkis, renang kayak gitu pak. Banyak sih, tapi ya paling olahraga itu aja sih yang paling saya minatin pak. Oh, kamu berarti sukanya tuh di olahraga kayak gitu-gitu ya, berkegiatan langsung di lapangan gitu ya? Iya pak, saya lebih tertarik yang di bagian praktik kayak gitu. Oh, oke. Kamu kayak main bulu tangkis, renang, itu sebulannya tuh bisa berapa kali tuh? Ya paling saya seminggu kadang 2 kali, kalau sebulan kadang 4 kali kayak gitu pak. Oh, tapi itu udah terjadwal gitu atau bagaimana? Iya pak, kebetulan saya juga sering bikin manajemen waktu buat saya olahraga. Oh, oke. Sebelumnya bapak ingin bertanya dulu nih ke kakak Iip. Emangnya kakak Iip ini kesini tuh ada perlu apa sih? Baik pak, soalnya jadi saya tuh kemarin meminta bapak untuk melakukan konseling kepada saya pak. Oke, emangnya kamu ini ada masalah apa gitu? Jadi saya akhir-akhir ini tuh kayak merasa bahwa ketika dalam suatu kegiatan ataupun suatu kayak saya ngelakuin hal-hal baru tuh, saya kayak takut gagal, takut mencoba kayak gitu. Oke, berarti kamu kayak masih ragu gitu untuk mencoba hal-hal baru kayak gitu ya? Iya pak. Oke, dari permasalahan yang kamu ceritakan tadi, kayaknya kita akan melakukan counseling individu menggunakan pendekatan client center. Nah, kamu tahu gak client center itu apa? Saya belum tahu pak. Oh, belum tahu ya. Jadi client center itu pendekatan yang menekankan individu untuk memiliki kemampuan memahami dirinya sendiri. Oke, jadi selanjutnya Bapak akan menjelaskan aspek-aspek yang ada di dalam kegiatan konseling individu hari ini. Nah, konseling individu hari ini tuh memiliki asas-asas yang berada dalam kegiatan ini, yaitu terdapat 4 asas yang dimana
asas lainnya ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kegiatan. Nah, Bapak ingin menjelaskan asas kerahasiaan dulu, yang dimana asas kerahasiaan ini Bapak selaku konselor kamu wajib menjaga informasi yang telah kamu berikan kepada Bapak dan tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Nah, terusnya ada asas kesukarelaan nih, yang dimana kamu datang ke sini itu atas dasar sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun kan. Kamu Bapak ingin bertanya dulu nih, kamu ada paksaan gak sih dari pihak manapun gitu datang kemarin? Nggak ada Pak, saya datang sendiri. Oke, nggak ada yang lah. Terusnya aspek keterbukaan. Jadi asas ini menekankan kalau konselor dan konseli itu bisa sama-sama terbuka. Nah, terusnya ada asas kegiatan, yang dimana asas ini konseli itu ditekankan untuk lebih aktif dalam kegiatan ini. Oke, selanjutnya Bapak akan mengasih tahu dulu nih, ada kode etik yang harus dipakai dalam kegiatan ini setelah selesai kegiatan ini juga, yaitu kode etiknya itu yang tadi Bapak jelaskan, itu asas kerahasiaan. Jadi Bapak berharap ketika selesai dari kegiatan konseling individu ini, kamu dan Bapak bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan pada kegiatan hari ini. Nah, untuk waktu kegiatan konseling individu hari ini mungkin berkisar 30 sampai 40 menitan. Lalu sebelum memasuki tahap selanjutnya, gimana nih keadaan kamu setelah berbincang dengan Bapak ini? Apakah kamu masih takut atau nervous, malu, atau bagaimana? Jujur, saya masih merasa kayak kurang percaya Pak. Kayak masih ada rasa takut dalam diri saya Pak, untuk saya berbicara terlalu dalam Pak. Oke, maklum, namanya juga baru pertama kali bertemu, mungkin kamu masih ada rasa takut, ada rasa ragu. Jadi Bapak berharap kedepannya kamu bisa lebih terbuka lagi untuk bercerita gitu. Jadi anggap aja Bapak ini seperti teman kamu sendiri. Baik Pak. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya lagi, mungkin Bapak nanti Bapak hanya mendengarkan kamu bercerita saja tanpa menghakimi dari cerita-cerita kamu gitu. Oke, Bapak harap kamu dapat bercerita dengan baik tanpa adanya rasa takut atau ragu di dalam diri kamu. Baik Pak. Oke, dari yang kamu ceritakan tadi, kamu kan takut dalam mencoba hal-hal baru ya? Benar Pak Soal. Seperti mencoba hal baru dalam kegiatan tuh. Kalau boleh tahu, apa yang kamu takutin sih sebenarnya? Jadi sebenarnya yang saya takutin tuh ketika saya dalam suatu kegiatan ataupun acara ya, saya takut ketika saya lagi ngelakuin hal-hal itu, saya takut kayak salah gitu, ngelakuin takut salah ataupun takut nggak bisa kayak gitu Pak. Cuman saya jadi saya merasa nggak berani untuk melakukan hal-hal baru kayak gitu Pak. Oke, jadi kamu kayak takut salah dan takut, mungkin kalau
dari situ kayak takut kena omelan ya jatuhnya ya. Iya, sebenarnya bukan omelan Pak, saya tuh takut dari sudut pandang orang kayak dia dia salah nih ya, gini gitu. Jadi takut dari pandangan orang itu mengecilkan perasaan saya gitu Pak. Jadi kayak saya pengen pernah ikut ke suatu kegiatan acara perubahan. Nah di situ tuh saya sudah mikir terlebih dahulu buat saya bisa nggak sih, jadinya di diri saya tuh kayak grogi, kayak takut untuk mencoba. Jadi mental saya tuh jadi jatuh Pak di situ. Saya jadi nggak berani buat mencoba, nggak berani buat ngelakuin kegiatannya kayak gitu Pak. Jadi saya ketahan sama rasa takut itu Pak. Oke, jadi kamu kayak dari yang tadi saya dengarkan ini, kamu sepertinya lebih ke takut untuk dipandang buruk oleh orang lain karena suatu kesalahan yang ingin kamu coba, yang dimana hal-hal tersebut itu kayak emang belum tahu gitu. Jadi kamu kayak masih ragu nih, pesimis sama diri sendiri gitu. Oke, sebenarnya dari yang tadi kamu ceritain itu, kamu ini dari cerita kamu tadi itu, kamu ada penyebab lain kah karena kamu takut mencoba hal-hal baru? Kebetulan ada Pak, banyak sih, kayak kurangnya dukungan dari teman saya, kurangnya perhatian dari orang tua, dukungan dari orang tua, sehingga membuat saya tuh merasa kayak nggak bisa, soalnya nggak ada temennya, nggak ada dorongannya, nggak ada yang semangatin kayak gitu, kayak nggak ada semangat buat saya ngelakuin hal-hal baru kayak gitu Pak. Nah dari semua itu juga saya pernah ngerasain bahwasannya saya berusaha sendiri gitu, apa-apa sendiri, walaupun saya merasa takut, tapi saya mencoba buat menjalani itu semua Pak. Walaupun dari orang tua saya kurang dukungan dari orang tua, karena memang orang tua saya itu orang-orang dulu lah yang memang ajaran itu cukup tegas lah, dibilang tegas gitu. Dan lingkungan pertemanan saya juga, dan teman-teman saya itu sebodoh aja gitu, tanpa ada perhatian lebih gitu. Oke, kan tadi kamu bilang kurangnya support dari teman kamu, orang tua kamu. Tapi kamu ini kan kamu bilang kurangnya dukungan orang tua. Nah, maksud dari kurangnya dukungan tersebut apa? Yang harus dari dukungan orang tua tuh, saya tuh kayak misalkan kayak saya kan sering main futsal Pak, ada futsal, juga. Nah orang tua saya tuh memang ya udah sebodoh aja gitu, tanpa ada rasa empati, kayak semangatin enggak gitu, kayak biasa aja, kayak enggak modalin kan. Jadi saya kalau beli sepatu atau tentu ya saya nyimpen sendiri duitnya gitu, misalnya gitu. Jadi saya berusaha sendiri Pak. Oke, jadi itu ya yang dimaksud dari dukungan orang tua yang kamu bilang tadi. Tapi kalau kamu itu pernah melewatkan kesempatan gak sih, kayak misalnya nih kesempatan lomba main futsal, tapi kamu lewatkan karena emang kurangnya dukungan dari orang tua kamu gitu? Kalau kesempatan mungkin sering Pak, karena memang mungkin dari seleksi itu saya mungkin belum tercukupi, belum memenuhi persyaratan. Jadi di situ saya sering gagal. Nah di situ muncul rasa takut yang tadi saya bilang Pak, rasa takut
ketika saya dihadapkan dalam hal situasi baru gitu, hal-hal baru gitu Pak. Jadi teringat masa-masa kegagalan Pak, kayak gitu. Oke, jadi eh, dari yang tadi kamu ceritakan takut karena hal-hal baru tersebut. Nah, jadi kamu ini cara menangani rasa takut tersebutnya itu bagaimana? Kalau boleh tahu. Oke Pak. Mungkin kalau manajemen waktu saya buat cara saya untuk menangani hal itu ya Pak. Ya. Mungkin saya kayak nyari inspirasi, kayak penyemangat lah buat saya Pak. Ketika saya sedang jatuh, saya berpikir bahwa saya masih punya tujuan, saya punya cita-cita yang besar, saya punya orang tua yang harus dibanggakan. Dari situ tuh saya mikir saya harus bisa, walaupun saya berusaha sendiri kayak gitu, tanpa harus ada yang ngedukung saya juga bisa sendiri, ngelakuin sendiri. Dan cara saya untuk melakukan dengan hal-hal yang terbaik, kayak saya tuh bisa mencari teman yang memang walaupun gak banyak, teman yang memang bisa membuat motivasi saya naik, kinerja saya naik, dan juga perbuatan yang memang baik lah dipandang oleh orang-orang. Jadi saya ikutan baik, walaupun memang di situ saya takut untuk dibilang berinteraksi sama orang-orang yang dibilang saya nggak kenal gitu. Saya lebih takut kayak gitu Pak. Nah di situ saya mencoba untuk memberanikan diri, memaksakan diri saya, kayak ya udah, walaupun saya takut, saya paksakan. Nanti gagal pasti saya coba lagi kayak gitu. Walaupun ada kayak ajang turnamen banyak, tetap saya ikut walaupun saya gagal. Yang penting ikut dulu kayak gitu. Oke, jadi kalau biar kamu lebih berani mencoba untuk melakukan kegiatan hal-hal baru, yang paling mendukung menurut kamu itu siapa sih? Yang paling mendukung untuk melakukan kamu hal-hal baru biar kamu lebih berani untuk mencoba hal-hal baru? Mungkin kalau untuk itu saya ini Pak, yang pertama saya harus merancang dulu nih kegiatannya nih. Nah yang kedua saya harus cari orangnya Pak, yang mendukung saya bisa melewati itu semua, rintangan itu semua. Itu saya mencoba cari orang-orang yang memang saya yakin nih bahwasannya dia nggak bakal mengkhianati saya gitu. Karena memang nyari-nyari orang yang jujur, orang-orang yang sportif, menurut saya itu susah Pak, kayak gitu. Dan juga yang tadi, yang gimana cara saya merancang untuk semua menyelesaikan permasalahan saya, juga saya untuk mencoba buat manajemen waktu yang baik. Saya nggak semua hal saya lakuin, jadi ada juga waktu istirahatnya. Karena menurut saya kalau seandainya saya ngelakuin itu semua, pasti badan saya nggak bakal kuat kayak gitu. Saya harus ada istirahat, belajar sewajarnya, dan juga ngelakuin hal-hal yang menurut saya penting, pasti saya lakuin kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan suatu saat kamu gagal dalam mencoba hal-hal baru, apa yang kamu lakukan? Kalau misal saya gagal, nah itu yang saya takutin Pak sebenarnya. Makanya saya tuh yang tadi manajemen waktu, saya mencari mencari orang-orang yang memang mendukung saya, dan juga saya mencari suasana baru lah, ilmu baru itu, biar saya tahu nih ketika ada suatu kegiatan saya bisa melewatinya gitu.
biar saya nggak merasa gagal lagi gitu, karena saya takut ketika saya ngerasa gagal. Oke, kalau misalkan rasa takut tersebut hilang, hal pertama apa yang mungkin kamu lakukan? Kalau rasa takut saya gagal hilang, mungkin yang saya lakukan tuh mencoba untuk apa ya, memberikan edukasi kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, Pak, terutama teman saya, orang tua saya, kayak gitu, biar biar lingkungan di sekitar saya itu lebih efektif dan lebih membaik, Pak. Saling merangkul lah kayak gitu. Oke, tapi kalau kamu ini termasuk itu gak sih apa, takut dalam keluar dari zona nyaman? Sebenarnya saya ada rasa takut seperti itu, cuman saya pikir kalau semisal saya di zona nyaman terus, kapan saya berubahnya? Dari situ saya belajar untuk berusaha sendiri, dan juga saya membuat manajemen waktu yang baik untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu, Pak. Jadi ketika ada rintangan seperti itu, saya bisa melewatinya dengan baik gitu. Dari permasalahan yang kamu ceritakan tadi, apakah mungkin kamu mempunyai permasalahan lain yang tidak bisa kamu ceritakan? Sebenarnya ada, Pak, cuman oke, baik, mungkin ini karena waktunya saya cerita ke Bapak. Saya percaya kalau memang cerita ini cuman Bapak saja yang tahu. Saya tuh punya permasalahan dari keluarga saya, Pak. Saya punya apa ya, ibaratnya kurang kasih sayang dari kedua orang tua saya, Pak. Nah, dari kasih sayang ini saya pengen seperti kayak teman-teman sebaya saya yang memang berpikir, saya lihat dia tuh dikasih effort, dikasih dukungan maupun fisik ataupun internal maupun eksternalnya dikasih, sedangkan saya harus berusaha sendiri gitu. Di situ tuh akan menimbulkan rasa kecemburuan gitu. Itu saya pikir, kenapa saya nggak seperti anak-anak lain yang di luar sana yang memang orang tuanya itu mendukung, memberikan effort, kasih sayang, pada perhatian lebih gitu, memberikan perhatian lebih ke anaknya, sedangkan saya ya begitu, untuk saya sebodoh aja sama saya gitu. Cuman di situ saya nggak mikir yang aneh kepada orang tua saya. Memang saya mikir bahwasanya mungkin didikan orang dulu seperti itu, didikan orang dulu kayak keras kepada anaknya gitu. Tapi dalam sisi lain, dalam hati saya juga saya pengen dihargai, pengen dihargai sebagai anak, pengen dimanja, pengen dikasih dukungan effort gitu. Oke, ketika kamu melihat teman kamu dimanja, apakah kamu timbul rasa cemburu ingin seperti itu? Timbul cemburu seperti itu memang bakal keluar, Pak, di diri saya, Pak. Karena kan saya pengen banget dimanja kayak gitu, ngerasain hal seperti anak-anak lain di usia saya, kayak dorongan, kayak misalkan saya yang di awal saya pengen mencoba hal-hal baru, saya juga pengen banget dapat dukungan dari orang tua saya, effort dari orang tua saya, seperti saya bisa dari ada perlombaan, saya pengen dari orang tua saya mendukung saya dari segi apapun itu, yang penting ada dukungan. Nah kayak gitu, Pak. Cuman di sini orang tua saya memang tegas, agak sebodoh gitu sama perjuangan saya gitu, yang membuat saya merasa
apa ya, sakit hati ataupun kecewa lah sama orang tua saya sendiri gitu, kurang respect sama orang tua sendiri gitu Pak. Oke. Kalau misalkan rasa cemburu tersebut timbul, kamu tuh punya solusi sendiri gak? Kayak pergi kemana gitu buat nenangin pikiran kamu? Ada sih Pak, saya tuh kalau semisal di unek-unek saya udah banyak banget, udah memang dalam pikiran saya udah penuh, jadi saya bakal nyari tempat-tempat yang memang menurut saya cocok buat saya melepas pikiran saya gitu. Ya, seperti ini saya lebih suka di situasi area yang memang dibilang sepi, sunyi kayak gitu, kayak di laut, di gunung, di kebun raya kayak gitu tuh, yang memang walaupun ada orang tapi juga nggak kenal sama saya kayak gitu, nggak ada keterkaitannya sama saya, jadi ya udah kayak gitu, saya pengen bengong kayak gitu, melepas pikiran, beban pikiran yang ada di pikiran saya gitu. Saya pengen mikirin apa ya, saya pengen bergabung, rasanya tuh saya pengen bergabung sama alam gitu Pak, kayak gitu. Kenapa alam yang sunyi ini tenang gitu, kenapa saya yang bergerak malah jadi berantakan gitu. Oke, tapi kalau sekarang ini kamu udah mendapatkan kasih sayang dari orang tua kamu tersebut atau memang masih belum? Kalau dari kasih sayang yang diberikan, mungkin saya merasa belum sepenuhnya saya diberikan kasih sayang Pak, karena memang orang tua saya dibilang tegas banget dalam mendidik anaknya, sampai sekarang pun dibilang masih tegas banget Pak. Juga kalau ada apapun pasti saya berusaha sendiri tanpa dilibatkan dukungan dari orang tua saya. Makanya itu saya kadang cemburu sama teman saya yang memang teman saya tuh kalau saya lihat kalau ada sesuatu pasti di effort sama kedua orang tuanya, pasti didukung gitu sampai dia selesai kegiatannya gitu. Karena saya udah berusaha sendiri gitu. Oke, menurut saya kamu sudah cukup baik karena kamu sudah berani bercerita untuk melawan rasa takut kamu itu sendiri. Nah, saya ingin tahu nih gimana perasaan kamu setelah bercerita panjang lebar. Lumayan agak plong sih Pak ketika saya bercerita dari awal sampai sekarang. Saya tuh merasa kayak saya ada yang dengar gitu. Juga saya ada dengan cerita untuk bercerita keluh kesah saya kayak gitu Pak. Karena menurut saya jarang-jarang saya menemukan orang yang memang ada yang mau mendengar cerita saya ataupun mau mendengar keluh kesah saya kayak gitu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan lagi? Mungkin menurut saya sudah cukup sih Pak. Sudah nggak ada. Oke, baik. Karena kan sudah cukup sesi konseling ini. Jika kamu ingin bercerita lagi, kamu bisa datang ke sini lagi. Nanti kita akan tentukan waktu dan tempatnya. Kita sudahi saja kegiatan konseling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.